Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, gimana kabarnya nih? Sehat-sehat aja ya? Oke, jadi di sesi pertama podcast kita nanti ini kita akan bahas beberapa pertanyaan dari anak-anak nih terkait dunia-dunia percintaan di masa-masa sekolah khususnya SMA atau SMK gitu ya. Oke, nanti saya akan ditemani sama teman-teman saya dari Nawak Sambat juga. Kita akan memberikan semacam pandangan kita, opini kita, sudut pandang kita yang benar-benar dari kita sendiri tanpa adanya pengaruh faktor-faktor tertentu. Jadi ini murni dari kita sendiri. Jadi kalau seumpamanya ada hal baik yang bisa kalian ambil, silakan kalian ambil. Kalau ada hal-hal yang mungkin menurut kalian kurang baik, bisa kalian skip atau nggak perlu kalian ambil sama sekali ya. Jadi disclaimer sekali lagi, ini dari sudut pandang kita sendiri ya. Langsung saja kita ke sekolah malam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam murid-muridku yang hebat-hebat. Hebat, harus guru tuh memuji murid gitu kan. Oke, jadi ini di sini kita akan punya podcast random, nggak tahu, random banget tiba-tiba kepikiran. Oke, kita akan menjawab beberapa pertanyaan nih yang kebetulan kemarin request anak-anak itu terkait dunia percintaan. Love, gitu kan. Oke, di sini ada sahabat saya, bestie saya, Mas Denny. Hai guys. Panggilannya masing-masing, jangan Om. Terus ini ada Om Aksi. Om Aksi. Dan juga ada saya sendiri, guru paling tampan sistema. Asik. Boleh. Oke, jadi insya Allah kita akan bahas dari berbagai sudut pandang ya. Dari sudut pandangnya ownernya Warmindo, sudut pandang Bapak beranak satu, dan sudut pandang Bapak guru beranak banyak gitu kan. Guru anaknya, anak didiknya kan banyak gitu kan. Oke, langsung saja. Ada 3 pertanyaan nih yang paling sering ditanyakan oleh anak-anak di kelas. Para remaja lah ya. Para remaja kan, yang lagi bucin-bucinnya, gitu kan, lagi kasmaran, berbunga-bunga, curi-curi waktu buat ketemu gitu kan. Minta nomor HP malu-malu gitu. Backstreet. Banyak sekali pengalaman Anda ya, saudara ya. Ini belum masuk. Tapi Anda menemukan narasumber yang tepat sebenarnya untuk masalah percintaan. Masa percintaannya. Lika-likunya itu banyak, terlalu banyak. Dan aku kan flat kan. Flat, ya. Kalau Aksi banyak dari Referensi lah, banyak referensi lah. Dari sekitar, bukan dari saya. yang baik-baik sampai yang buruk-buruk mengalami semua. Oke, jadi anak-anak sekalian, ini silakan kalian ambil yang baik-baiknya, Buang yang buruknya. buruknya ya benar, buruknya kalian buang. Kita kan sebagai orang lebih dewasa itu harus memberikan contoh yang baik dan benar gitu kan. Katanya gitu sih. Ya. Oke, pertanyaan pertama ini paling sering muncul dan juga paling klasik. Apa-apa. Oke, Pak, kenapa orang tua atau guru itu kebanyakan memberikan saran supaya kalau punya pasangan itu pas udah kerja? Ya lagi. Pas udah kerja boleh punya pacar gitu. Biasanya Masih kan dulu, gitu. karena saya masih ada masih. Oke. Kalau menurut aku sih ya, kalau zaman dulu ya karena ini sih, mungkin kalau orang tua zaman dulu kan masih pemikirannya kamu sekolah, kalau kamu pacaran kamu nggak fokus. Beda kalau zaman sekarang loh ya. Beda kalau sekarang. Kata kalau zaman sekarang kuliah sih anak SMA, anak SMP, walaupun mereka masih beda, tapi kadang ada pemikirannya itu, wah aku pengen punya sambilan ini. 9 oh. Nah, kerja maksudnya dalam hal Oh, kerja. kerja. Oke. Banyak sekarang anak SMA banyak yang buka, entah itu dia buka online shop apa banyak toh. Jadi kalau nggak bisa sih kalau disamain kalian orang tua zaman dulu, karena kalau orang tua zaman dulu mikirnya kan mereka lahir di zaman yang belum ada sosial media dan lain-lain. Jadi kata si pacaran nanti akhirnya kamu kerja baru pacaran. Kenapa? Mereka melihat udah sama-sama kerja, punya penghasilan masing-masing. Kalau zaman dulu kan banyak orang tua zaman dulu kan udah Iya, benar. Jadi mereka belum punya penghasilan dan mereka nggak mau anaknya seperti itu. Penghasilan udah nikah, nanti bingung di perekonomian. Berarti lebih ini ya, iya sih ya. Ngelihatnya ibaratnya kan kalau orang bilang kamu masih pakai uang belum Iya. waktu ada sosokan Kalau duluan gitu. gitu.
sekarang yang udah punya otot sendiri gini berarti melangkahi sejarah Ya. waktunya ya berarti. Bukan sejarah sih. Jangan berubah, mau nggak mau itu. Jadi ya kan ada yang orang tua yang nggak bisa terima perubahan zaman, ya, ada yang zamannya gini, cuman ya sekali lagi orang tua nggak mau kebablasan. Oke. Nah, memang dalam kondisi seperti ini orang tua yang ini terlalu bebas. Kalau terlalu bebas pasti kebablasan. Baik sih. Jadi mungkin bisa dikatakan juga kayak gini ya Mas Oci ya. Kenapa nunggu mereka kerja dulu kan? Masa sekolah kan 3 tahun ya. Jadi masa sekolah 3 tahun tuh akan menyiapkan anak-anak ini biar punya mental yang kuat. Ya. Berarti gitu, punya ilmunya, punya pengalaman. Pemikirannya juga lebih dewasa. Benar. Jadi ketika mereka udah lulus dan udah punya kerja, jadi mereka kalau pengen punya hubungan itu bisa hubungan lebih positif. Ya, Itu. dan juga kan pemikirannya beda. Orang kalau udah kerja sama orang yang belum kerja, berarti pemikirannya stepnya beda gitu pemikirannya. Kalau kadang ya marahan, kalau apalagi yang sampai menyakitin diri sendiri kan ada tuh ada yang halangan gitu diputusin cowoknya langsung sorry ya sini apa hidupnya mereka juga mental sih ya. Oke. Terus kalau mamanya anggap aja antum suatu saat anaknya antum berada pada jenjang SMA atau SMK nih kayak lingkunganku sekarang gitu kan. Apa yang akan Mas kasih katakan? Lakunya itu kamu harus berusaha gitu. Bebas tapi bertanggung jawab. Kamu mikir ini resikonya gini, kamu harus mikir resiko nih, jangan mikir senengnya tok gitu. Jangan senangnya tok gitu. Ya resikonya ini. Oke. Karena kalau udah terlanjur seneng pasti bablas. Pasti kayak wah aku ini langsung gini lupa kayak contohnya main. Kalau udah seneng main lupa waktu. Terus Oke. kayak gitu. Ada batasnya semua. Main yang dimaksudin main itu maksudnya ngopi gitu kan. Nanti bisa tulisin gini nggak? Berdasarkan pengalaman pribadi pokoknya ini. Based on true story. Jadi gitu ya. Terus story. Oke. Mas Es, jawab. Oh, bener ya, pertanyaan apa tadi? Kenapa orang tua sama guru itu kebanyakan bilang kalau punya pasangan itu nanti kalau udah kerja? Karena pacaran itu ngabisin duit, bro. Di sini ini ya. Butuh money ya? Iya, butuh uang. Mau ngapa-ngapain butuh uang, Mas. Mau ajak ke Kafe. kafe nggak baik. Terus masa ngomongnya di tegal kan nggak enak. Ya sebenarnya pada dasarnya orang tua itu bilang kayak gitu karena mereka sudah menjalani. Minim split lah ya. Iya, mereka karena sudah menjalani, makanya. Terus kadang-kadang ya lebih bebas sebenarnya, Lebih bebas ya. bebas jadi ibaratnya kalau misalkan saya lebih bebas itu karena kamu mau ngapa-ngapain terserah. Ini apa, mau makan apa, mau kemana. Jadi kalau misalkan udah punya ini kan Iya. Lebih bangga lah. gampang. Jajan 300.000 nggak masalah gitu kan. Kalau misalkan pakai uang orang tua, pertama orang tua terbebani ya. Kalau orang tuanya duitnya banyak, kalau pas-pasan kan masa pacaran pakai duit orang tua kan melalui gitu kan. Akhirnya ngambil uang SPP, uang sekolah. Tulisan bawahnya berdasarkan pengalaman pribadi. Itu belum minum aku. Lebih gengsi gitu. Nah itu bahayanya. Maksudnya karena kita jadi tidak apa ya dewasa lah kita yang udah kerja aja kadang-kadang juga masih mikir-mikir kok pacaran apalagi yang sekolah kan Perlu gosip dan enggak tapi dulunya kalau misalnya waktu sekolah juga saya pernah pacaran cuman ya setelah itu saya pikir ya Ya kan beda zaman. Beda zaman. sama kata orang tua Oke, kita lanjut next question nih, pertanyaan berikutnya. Nah, ini masih ada kaitan sama ibaratnya punya ini ya. Kaitannya sama punya pasangan. Pak, punya doi pas sekolah itu sebagai motivasi atau gimana? Biasanya kan ini klasik nih, kamu kenapa sih pacaran? Jangan lupa
supaya termotivasi, supaya semangat gini. Oke, gimana menurut Andu? Kalau aku sih pasangan sih nggak bisa bermotivasi. Intinya kamu punya pasangan teman ngobrol. Teman kamu ngobrol kan semua unek keluar. Jadi ada saling apa ya, saling kayak aku sama pasangan dia. Itu aku semangat gini karena gini. Nah, kan ada feedbacknya. Jadi oh enggak, lu kamu gini. Kalau kamu ngomong nanti pasangan yang kamu itu cuma teman ngobrol. Oke, jadi iya. Tapi kadang kalau semuanya putus gitu gimana? Apakah motivasinya juga hilang gitu? Nah, makanya kalau masih apa ya, sorry ya, remaja, punya pasangan, punya pacar itu ya, jangan terlalu aku kalau nggak ada anak ini, apa ngeblok aja, jangan jangan patokan lagi. Kalau punya pasangan, Buat semangat. apalagi satu sekolah, satu sekolah ada pasangan itu di sekolah. Nah, kita bisa ketemu, bisa belajar bareng, kayak Belajar bareng. Itu misalnya beda gitu. Oke. jangan terlalu apa ya, kayak terlalu butuh nanti aku gini, pelajaran kan banyak tuh gitu kan, nggak fokus di kelas cewek di kelas nangis, terus cowok dia cabut terus, nggak pengen sekolah, nggak pengen kan satu sekolah nggak pengen lihat gitu kan. Kalau nggak gitu biasanya ini sih ada sih beberapa anak-anak kita yang cerita ibaratnya tuh ketika mereka mengalami momen patah hati itu sengaja melalaikan sekolah biar diperhatikan lebih ekstra gitu kan. Contohnya nih cowoknya habis diputusin gitu kan sama ceweknya. Nah, terus dia tuh sengaja nggak masuk sekolah, nggak ngerjain tugas supaya ceweknya ini ekstra care. Malah kayak ngerasa kayak memberikan perhatian ekstra gitu. Yang sebelumnya hilang dapat lagi gitu. Kasarnya loh ini sorry ya, kasarnya caper lah, sorry kasarnya kalau itu karena terus pasti dicari kok. Karena buat khawatir orang ya dicari Iya. gitu kan. Oke. Ya, apa ya, pencarian jati diri sih dari oh iya cari aku gini tapi ya jangan terlalu banget lah, takutnya nanti nggak sesuai ekspektasi. Jadi sebenarnya kan kalau kita ngomongin apa ya tadi kan pertanyaannya Pak kalau punya pacar atau jauh di sekolah itu sebagai motivasi atau gimana? Nah, artinya kan sebenarnya motivasi kita sekolah kan bukan cuma karena doi gitu kan. Katakanlah Yang penting sukses, pengen sukses depannya. pengen punya karir yang menurutnya jelas, kita pengen membahagiakan orang tua kan. Nah itu yang utama sih. Pasti kan kalian punya nih cita-cita, kalau ditanyain apa cita-citamu, pengen membuat orang tua bangga, pengen kerja di sini. Punya pacar Nggak bikin orang tua nangis, bikin orang tua tersenyum, ya itu kan lebih dari semuanya sih. semuanya. Kemana lah motivasinya itu? Motivasi paling utama itu. Jadi jangan jadikan pacarmu sebagai motivasi, tapi jadikan orang tuamu sebagai motivasi. Iya. Mantan pacar ada, mantan orang tua nggak ada. Denger tuh, mantan pacar ada, mantan orang tua nggak ada. Mantan teman ada nggak? Ada Banyak teman makan teman banyak. Oke, sambil dulu Mas Denny, ini pertanyaan ketiga nih. Pak, masih ada kaitannya sama yang sebelumnya. Pak, gas apa enggak sama dia? Apa? Gas atau enggak sama dia? Ibaratnya lagi ini, kalau tadi kan udah punya pacar gitu. Nah, ini yang Punya gebetan lah. punya gebetan masih kasmaran tuh. Kira-kira perlu nggak dia menanggapi perasaan-perasaan? Kan biasanya ada yang bilang kalau umur segini tuh masih cinta monyet. Ya. Artinya nggak sesuatu yang permanen, bisa hilang kapan saja. Mungkin karena cuma sebatas kagum apapun itu. 2 banding 1000 sih bisa sampai ke jenjang nikah. Soalnya temanku ada yang dari SMP sampai dia menikah. SMP Sampai menikah. tapi 2/1000 loh ya, 2/1000 loh itu. banyak loh itu perbandingan itu. Dan dalam konteks berarti apa ya? Kamu lihat dia dari sifatnya, dari stylenya, dari dia ke orang lain gimana, kan banyak faktor. Kasih, ini itulah di sekolah apa harus dapat kan ada tuh gitu. Ya, Nah, apa kayak semacam
Iya kayak idolanya gitu. Iya. Favoritnya sekolahan nih, paling cantik, paling ganteng gitu kan. Ya kalau aku bisa dapet itu kan wah banggaan loh, aku bisa loh ya sama orang paling dibolehin di sekolah. Ya, kalau kasih ya jangan lihat look lah, look sih ya 40% lah, 20% kamu bisa lihat look. Ya, kalau ya lihat dia ke orang lain, dia ke temennya, oh baik, banyak. Selama dia menghormati teman, menghormati orang tua, dia respect ke itu, berarti dia respect ke pasangan. Oke. Jadi kesimpulannya adalah kalau seumpamanya kita suka sama orang nih ya, jangan dilihat dari penampilannya guys. Lihat bagaimana dia memperlakukan orang lain, bagaimana dia memperlakukan orang tuanya. Ibaratnya kalau dia bisa memperlakukan orang lain dan orang tua dengan baik, berarti dia bisa memperlakukan kita juga dengan baik. Baik, itu udah otomatis. Ini kayaknya sarannya lebih cocok buat gue nih. lebih masuk buat untuk gue sendiri ini. Bukan buat anak-anakku nanti. Ya, tapi kalau remaja sih, remaja lihat cakep, cantik, nangis atau apa ya. Ya, cuman kalau jangan terlalu buru-buru lah. Jangan terlalu Selami dulu gimana adanya. Apalagi kan kadang kalau teman-teman kan kalau sama circle-nya gitu ya, sama circle gitu. Guys, baik, baik. Nanti ada kadang kan ada apa ya? Kalau istilah dulu, kalau sekarang apa ya? Kalau dulu di macam apa ya? Apa ya? Jodoh-jodohin. kemlangin. Kalau sekarang apa ya? Sip-sipan ya. Nah, Oke, next. Ini nih, dari sudut pandang antum nih sebagai seorang ayah juga gitu sekarang gini kan. Dan juga sebagai orang yang telah bekerja tentunya, yang punya pengalaman yang cukup banyak. Ini dari sudut pandang tuh ya, kita nggak ngelihat dari Dari masing-masing ya. dari agama enggak, dari ini enggak, pasti dari pendapat pribadi nih. Anak-anak itu mending pacaran apa enggak sih? Ini yang paling berat soalnya. Kita taruh belakang. Pengen bilang enggak tapi kitanya juga pacaran Nah. gitu ya. Apa ya? Kalau kita ngelarang, kalau dari sisi manusiawi, kita nggak bisa bohongin perasaan orang. Oke. Perasaan kita sendiri loh. Nanti kalian, oh nggak pacaran. Tapi ketika kita bilang gitu, terus kita ada yang cocok, pikiran dia terus lama-lama nyaman, lama-lama kita, lama-lama saya. Ya, nggak bisa dilarang juga ya kan ya. Perasaan timbul dengan sendirinya toh. Bener. Otomatis lah, Otomatis itu. di luar kuasa kita. Ya sih, contohnya kalau aku sama seseorang gitu ya, aku nggak suka banget. Lama-lama ketemu, terus ada satu masa, loh, kok begini. Nah, istilahnya benci jadi cinta. Benci jadi Banyak cinta. tuh kayak gitu. Kayak anak remaja kan, aku nggak mau kok begini. Lama-lama ternyata nanti kuliah atau apa ketemu lagi. Cocok ya, ternyata itu jodohnya pacaran. Pacaran sih mungkin ada masanya ya. Ya, mungkin apa tanya kayak Masanya kalau SD, SMP lah. SD pacaran dia. Banyak kok. Sekarang sih iya ya, Banyak SD kok. pacaran Ya ya. karena keterbukaan sosial media dan lain-lain. Kalau SD, SMP sih menurutku ya. Kamu suka nggak apa-apa, tapi jangan baca. SD SMP suka nggak apa-apa tapi Suka, wah cakep, gini kayak itu wajar. Wajar. Kita suka sama orang. Gue cakep, gue pintar, dari banyak sebenarnya loh. Kalau SMA sih, ini nggak bisa paham pacaran itu bisa jadi jadi diri, gimana tanggung jawab, tanggung jawab, nanti kamu tanggung jawab, yang kamu nggak apa dia main-main, belajar
itu yang aneh ya, kalau nggak sadar itu orang pacaran SMA itu baca sholat Tepat itu. udah janjian Oh, yang jemput jam segini pasti udah datang. Ayo. Tapi kalau disuruh orang lain molor, tapi kalau sama ayangnya, ayang bebeknya nyuruh gitu. jemput jam segini, sebelum jam itu kadang udah nyampe, aku dari depan atau tungguin ya nggak disadarin sih itu sih. Tapi aku pernah loh mas, waktu zamannya apa anak-anak ujian gitu kan, jadi pemantaunya anak-anak ujian itu pernah ada satu murid cowok di salah satu jurusan itu dia belum masuk ke satu jurusan ya. Karena waktu itu kan masih covid gitu kan, jadi daring semua gitu kan. Nah si cowok itu ditelepon sama beberapa guru sama wali kelasnya juga, gak respon. Akhirnya saya coba gitu ya, Pak Bu, mungkin mau nyoba nelfon pacarnya kan aja berapa? Apa? Ya. Aja bisa gitu kan, kasih nomornya. Pacarnya telepon dia angkat, oh iya Bu, saya ngacang gini. 2 menit login dia. Ya. Jadi kayak Apa ya? Ya karena kena kata-kata kamulah segala. you are my everything, you are my Nah, sunshine, itu. etc. gitu. Efek perbucinan. Perbucinan duniawi, nah, saking bucinnya disuruh guru ujian nggak mau, suruh ayah ujian mau. Iya. Itu kembali lagi ke poin pertama, bisa jadi motivasi sih. Tergantung personalnya. Tergantung personalnya. Juga yang walaupun in apa-apa kan juga ngapain sih gitu kamu ngurusin itu. Bener-bener. Tapi sih kalau menurut kalau poin alasan kalau boleh pacaran atau enggak, mungkin kalau SMA aku bilang ya ini point of view gue ya. Pandang lah. Boleh lah. Boleh lah. Boleh kalau SMA. Itu kan jembatan kalau diajak ke selanjutnya mulai dari kuliah atau kerja pendewasaan diri lah. Pendewasaan diri. Ya, momen SMA itu kamu dihadapkan dengan masalah percintaan itu. Kamu suka nggak? Survive apa enggak dengan masalah percintaan ini? Nah, kamu percintaan masa SMA nggak suka, berarti kamu depannya ya booster gitu ya. Kamu kalau salah diputusin, PD banyak yang lain. Gitu. Mentalnya. Mental. Jadi banyak yang lain tuh loh. Kalau diputusin nggak usah galau, apalagi sampai menyakiti diri sendiri gitu. Nah, yang itu apa? Jangan nyakitin diri sendiri. Misalnya di belakang, apalagi yang udah soal SMA, suicide, kan banyak loh yang duit ya terlalu bikin lah. Kamu putusin aku bakal aneh sih gitu. Aneh bener. Kamu sama orang tua aku kan bakal kita memang satu. Demi orang tua tuh malah nggak berkorban gitu. Ibaratnya kayak orang tua yang mati-matian memperjuangkan kita gitu kan, tapi karena adanya kehilangan sosok pacar tuh malah lebih berat daripada apa yang orang tua orang tua kasarnya kehilangan support orang tua lah. Support orang tua. Ya jadi intinya adalah kalau seumpamanya SD SMP ya mungkin nggak cocok lah ya, masih terlalu kecil ya. Kalau sekedar suka boleh, Suka maksudnya boleh. respect ke orang, maksudnya Respect. gitu. Kalau cuma menjalin hubungan yang sampai terlalu gimana ya, jangan lah. Kan kalau udah SMA kan udah remaja lah istilahnya, kamu udah punya KTP lah, udah Udah punya SIM juga gitu. punya SIM itu, kamu bisa bertanggung jawab dengan pilihanmu sendiri. Terus walaupun seumpamanya nih ya, ini kan dari sudut pandang kita sendiri gitu kan, terlepas dari apapun pendapat orang lain, dan orang punya pendapat nih gitu kan. Nah, walaupun seumpamanya saat ini kalian berada dalam suatu hubungan, dalam suatu relationship gitu kan, guru bahasa Inggris ngomongnya boleh potong lagi sih aku gitu. Kalaupun kalian berada dalam suatu relationship dengan orang, pastikan yang kalian lihat itu nilai positifnya gitu kan. Motivasi yang kalian dapatkan, terus apa sih poin-poin positif yang kalian dapatkan, mungkin itu bisa membuat kalian lebih teladan, lebih mau mengerjakan tugas gitu kan, lebih bertanggung jawab juga, kayak tadi on time gitu kan. Cowok-cowok biasanya kalau jemput ceweknya terus on time, kalau enggak itu ya dirasani sama konco-konconya gitu, seperti gitu kan. Sama satu lagi sih, kalau kalian ya lagi di apa, menjalin hubungan yang toxic relationship, lepasin, buang waktu udah
masih banyak yang lebih baik. Masih banyak Ah, yang lebih baik. jangan merasa kamu terpuruk cuma gara-gara nggak bisa ngelepasin satu orang. Ya udah, nah kamu udah ngalamin toxic relationship, kamu dikatain atau apa, kalau orang tua main nggak pernah kayak gitu, apalagi pasangan lepasin dan yes, udah baik. Ibaratnya kalau seumpamanya kalian punya suatu hubungan dan hubungan itu memberikan dampak yang positif secara, maksudnya positifnya yang baik-baik, beneran baik-baik loh ya, itu ya beneran baik-baik gitu kan. Kata baik banyak artinya soalnya. Kalau seumpamanya hubungan itu memberikan hal baik untuk diri kalian dan juga untuk partner kalian saat itu, bisa kalian pertahankan. Bisa loh, dalam tanda kutip bisa. Tapi kalau mau kalian akhir juga nggak apa-apa sih gitu. Dan yang paling penting adalah kalau seumpamanya nih yang kalian jalani saat ini itu lebih banyak toksiknya, lebih banyak hal negatifnya, kalian lebih sering nangis, lebih sering bengong, lebih nggak fokus sekolah, apapun itu bentuknya, let it go. Malah kayak lagu ya. Pertanyaan kedua itu, punya doi atau pasangan di sekolah itu sebagai motivasi atau gimana? Nah itu udah nyinggung motivasi nih kan. Mungkin antum punya pemikiran berbeda gitu kan. Kalau motivasi bullshit ya kayaknya. langsung diskakmat. Nggak ada motivasi cuma karena pacaran banyak-banyaknya nggak ada yang motivasi. Motivasi buat apa masalahnya? Apa dulu nih motivasinya? Ya motivasi buat belajar mungkin. Nggak mungkin. Itu loh, point of view-nya beda loh, beda jauh loh ini. 180 derajat loh ini. Iya, tapi nggak apa-apa. tapi ya ada juga mungkin yang kayak gitu ya. Tapi kalau buat kalau buat rata-rata ya, mostly ya rata-rata kalau bukan alasan cuma buat motivasi belajar. Shit ya. Tapi dulu aku pernah pacaran SMA. Memang aku dulu kan suka basket, main basket. Nah, aku tuh seneng kalau misalkan main basket tuh ditemenin sama cewek. Gitu kan. Nah, memang pada dasarnya waktu tanding atau waktu latihan itu semangat. Iya. Tapi itu 10%. 10% doang. 10%. Lainnya berantem. Tuh denger tuh. Ada berantem yang malam-malam apa, aduh buset lah. Pokoknya makan lebih pusing lah. Iya, marah-marah nggak jelas gitu kan. Nggak jelas, malah pacar kalai, malah pulangnya jarang-jarang, keluar terus, keluarin duit, ya stres, galau, Saya Dulu. pelan-pelan Pak Supir. Nah ini kok malah kayak Mas SM curhat ini. Iya, ya tapi memang Unek-unek masa lalu. Unek-unek masa lalu. Ini ya pengalaman baru juga. Oke, next. Pertanyaan ketiga nih. Gas atau enggak nih sama doi? Kalau seumpamanya kita lagi suka, lagi tertarik sama seorang. Bebas. Boleh enggak nih kalau seumpamanya kita ini untuk yang udah kerja gitu ya? Yang kerja, Udah kerja, nggak usah, kalian nggak usah. ente. Gak usah tuh denger tuh. Ini mah udah kerja, kok malah bahas ke sini. Oke, saya ulangi pertanyaannya ya. Pak, Pak Doi. gas nggak sih kalau sama doi? Nah, lagi naksir nih gitu kan? Waalaikumsalam Mas En. Monggo. Narasumber baru ya, nanti kita masih panjang nih perjalanan ini. Oke. Guys, kamu ya. Ini point of view-nya banyak nih. Makin malam makin seru nih kayaknya. Nah, kalau gas sama enggaknya tergantung. Kita tujuannya apa? Mau pacaran itu tujuannya apa? Kalau memang tujuannya itu lebih banyak ke mudorotnya. Apa nih maksudnya mudah? Ya pasti banyak mudorotnya. Pasti kan. Nggak perlu di-spill ya apa itu ya? Ya, kalau udah tahu sendiri. Terus kalau misalkan lebih ke penyemangat, kalau penyemangat sih apa ya? Biasanya sih tidak terlalu semangat terus. Malah gak semangat ya? Iya, maksudnya Oke. malah lebih banyaknya gini. Kalau misalkan gas atau enggaknya ya tergantung sih. Tergantung apa? Tergantung. Kalau cantik boleh ini. Nah, tergantung kita punya batasan apa enggak. Batasan. Ada limitnya, ada batasnya ya. Kamu jalani mau pacaran mau Oke. Lanjut ya. Anggap aja lanjut gitu kan. Mau ya belum tahu kepotong. Aku juga nggak ngerti kepotongnya di mana. Jadi tadi tiba-tiba kepotong gitu ya. Ini sama dulu saya melakukan obor aku. Iya, Sek.
Melaku. Alhamdulillah. Oke. Jadi ini narasumber tambahan yang mana akan saya memberikan informasi, memberikan insight, pandangan, opini, pendapatan Masuk dari sudut pandang seorang ayah, ya, seorang bapak lah ya. Dan juga sebagai sudut pandang alumni SMK juga. Ini tadi SMA semua soalnya. apa sih? Semak. Ada semaknya. Oke. Jadi gini, Mas En. Ini Ini kenal sih Bang. salam kenal. Oke, salam dulu. Jangan lupa kalau beli daster di saya. Oke, saya Denny Novian, biasa dipanggil N atau bahasa kerennya N. Asik bodoh aja. Sama aja kayaknya. Oke, lanjut. Assalamualaikum ya. Jangan sih jawab salam lagi. Langsung pindah agama kabeh dah, Mon. Kayaknya sih. Oke, Mas En. Ini ya masalah percintaan anak-anak. Ya. Percintaan ya remaja pasti lagi berbunga-bunga, berflower in the garden gitu kan. Pertanyaan ini sebenarnya ada 4 pertanyaan sih yang paling sering lah anak-anak itu tanyakan ketika lagi diskusi soal kehidupan gitu kan. Ngajar jangan cuma ngajar bahasa Inggris, ngajar kehidupan juga. Anak-anak butuh hidup, buat ngomong bahasa Inggris. Anjay. Masa ya? Masuk lah. Sok keren aku Sok tadi. keren. Sok filosofi. Filosofi. Oke, Mas En. Pertanyaan pertama nih yang paling sering ditanyakan anak-anak, Pak, kenapa sih orang tua atau guru itu kebanyakan ngasih saran itu supaya kita itu punya pasangan, punya doi, punya belahan jiwa, punya sweetheart, the one and only itu ketika udah kerja? Sebenarnya nggak ada yang salah dengan orang tua atau guru kalian ya. Karena kenapa kalian disuruh pacaran ketika kalian sudah kerja itu? Kalian diajari bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Ya nggak melarang juga pacaran ketika sekolah karena yaitu proses untuk dewasa. Cuma memang saya sendiri mengalami, orang tua saya juga seperti itu. Pacarannya harus duit dewe. Karena saya di SMK dan magang, ketika magang kelas 2 itu sudah dapat pendapatan sendiri, itu aku mulai pacaran. Ya sempat orang tua aku ngerti dan dimarahi, tapi aku bisa ngeles karena aku punya uang. Bisa counter ya. Bisa mengontrol karena dia ngomong, "Oh, kerja duit dewe, pacaran ora apa." Lah aku wis duit dewe, jadi aku pacaran. Tapi konteksnya itu ternyata menunggu kita untuk lebih bertanggung jawab. Jadi kita bisa memanage uang kita, tanggung jawab terhadap kehidupan kita, apalagi membawa orang lain di kehidupan kita, itu tanggung jawabnya juga besar. Jadi seperti itulah, nggak ada salahnya orang tua atau guru kita melarang, tergantung situasi keluarganya juga. Situasi keluarganya juga. Itu pengaruh banget. Pengaruh banget. Oke, ini nih. Ini adalah apa ya? Statement yang paling sering anak-anak itu ucapkan. Kalau pas tanyain, kamu kenapa pacaran, kamu kenapa mau, kamu kenapa gini. Nah, pacaran itu punya doi, punya pasangan, punya sweetheart, honeyban, sweetie pie, mighty, Pakai menyebut aneh. Mimi pipi. ayang bebek itu udah lama ya, mimi pipi sekarang ya. Punya doi ketika sekolah itu buat motivasi. Panggilan sayang ini saiki apa ya? Yang sebagai guru tahu itu apa saiki? Aku nggak ngerti. Apa mungkin arek saiki lek nyeluk sayangi kon nyimpen save nomor ini apa? Saiki kan mungkin gini. My love. Lan biyen kan kayak sayang ayang alay lah. Mungkin saiki jelekku, gendutku. Mungkin lo ya, dia nggak ngerti. Iya toh? Nah, melanjutkan itu Aku ben nyelok saya apa ya? Ben nyelok apa? sayang. Lanjut ya. Sayang. Kalau aku emot sih. Emot apa ini? Saya tak center Iki dulu ya. beda iki. Ini beda podcast iki. Iki bocah beda ini. Lalu punya doi itu bertanggung jawab gitu ya. Jadi Termotivasi lah ya. memotivasi gitu. Memotivasi itu bisa dalam arti pacaran SMA ini, ya kayak kita orang tua nyebutnya itu kan cinta monyet lah. Cinta monyet. Cinta monyet itu bisa jadi itu perkenalan itu di awal-awal pacaran ketika cinta monyet itu isinya indah tuh. Nyata ya. Hal yang kalian benci itu pasti akan kalian lakukan. Jemput pasangan padahal aslinya kalau lagi males. Jemput ibu nggak mau ini. Iya, jemput wong tuane dhewe nang pasar ae mau. Jemput pasangannya iki gas ngono. Langsung OTW. Yang wong tuaku gak ono gas ngono. Set ngono ya.
bisa jadi motivasi itu ketika pasangan kalian itu memang sefrekuensi. Nah itu penting, pasangan sefrekuensi itu penting ya. Karena kita kalau sefrekuensi, bukan hanya sama pasangan, sama teman, sama semuanya itu pasti enak. Apalagi sama pasangan yang sefrekuensi. Nah kalau pacarannya anak SMA kebanyakan ya, nggak semua. Kebanyakan mereka itu indah di awal, tapi karena mungkin mentalnya itu masih roller coaster, jadi setelah itu dia itu kayak posesif lah, toxic lah yang kayak ya seperti itu aja. Nah biasanya anak muda, ya nggak hanya anak muda tapi sampai orang tua pun juga itu tergantung sifat watak manusia lah ya. Suami istri kalah ya. Ya. Apalagi kalau istrinya tulang punggung ya. Dia sendiri loh. Jadi itu bisa jadi motivasi. Paling enaknya sebenarnya coba pacaran, tapi gebet itu lebih dalam arti nggak pacaran tapi kayak Suka lah. seneng. Jadi kalau motivasi aku sekolah dulu arek ayu omane lek SMK itu akeh lanang. Iki wedok sithik lan wedok ayu kan langsung sekolah. Ora peduli dhek pacare sapa tapi mlebu terus gak disapa dia semi ngono. Wah, SM-nya ya. Sensasi udah. berfantasilah kalian dengan itu. Maksudnya berfantasi itu bercita-cita gitu ya? Ya, untuk memilikinya. Untuk memilikinya. Untuk memilikinya fantasinya. Tapi Kalau udah nikah gitu kan ngomong nikah mana? Ojo ngomong menikah pas SMA. Jangan. Terus ya. Masih jauh, nggak? Masih sangat jauh. Banyak step yang harus dilalui. Ya karena jodoh juga nggak tahu, mungkin jodohnya pas SMA, jodoh pas SMA. Iya benar. Tapi terlalu jauh. kalau aku bilang anak-anak itu mereka kudu melewati KKN. Iya. Kalau nggak kuliah kerja nyambut gawe. Ya. Iya. Garing gue. Kayaknya garing tadi tuh. Ya. kerjanya Allah. Sampean aja ngomong nikah Mas, cuma murid sampean. Jangan. Sama Dewi orang nikah. Ya lah. Mari putus mana? Waduh, ngerti. Mas aja ngomong nikah gitu. Sampean statusnya ambek siswani sama nih podo. Sama-sama belum nikah maksudnya. Sama-sama belum nikah. Status pernikahan. Sama. Dipertanyakan. Dipertanyakan. Yuk. Oke. Pertanyaan ketiga, itu tadi kan untuk yang udah punya pasangan gitu kan, yang ada punya seseorang spesial lah. Nah ini untuk khusus nih, biasanya kelas 1 yang nanya nih kan, baru masuk ke lingkungan baru dari SMP yang lingkungan lebih kecil ke SMP yang lebih gede gitu kan, banyak kenalan. Pak cewek-cewek di dekat sebelah manis-manis, gini suka naksir gitu kan. Gas gak sih Pak sama dia? Kalau kalian laki-laki SMK yang sejati, Gentle gitu loh. Gas kan dia. tapi arek kelas 1 mentalnya sih roller coaster. Balik nang mental mana? Ketika ditolak kalian siap nggak? Lek gas loh ya. Lek kalian biasanya kan lek arek biasa aku dia ngalami ketika nembak ditolak, ketemu DE izin. Oh nggak di sininya. Izin loh. Tapi saya mungkin nembaknya enak ya melalui chat WA lah ya. Lek biyen kan ketemu orang sing nonton di surat. Belum lagi dicekin satu sekolahan loh. Apalagi tahu loh. Ujian mental lu mungkin saya kira lewat chatting. Nah, persiapkan mental kalian dulu sebelum kalian ngegas. Ibaratnya isi bensin sih lah. Isi bensin sebelum kalian ngegas. Urusan hasil akhir itu ya kalian bisa persiapkan itu lah. Tapi like, kalian tanya gas atau nggak gas. Tapi pikirkan juga diri kalian sudah siap apa belum. Udah siap apa belum ya? Alright. Nah ini pertanyaan yang terakhir nih dan juga yang paling berat. Taruh paling belakang emang. Ini terlepas dari berbagai macam sudut pandang yang ada ya, nggak terikat mapel, nggak terikat agama, ras, suku apapun itu ya. Ini dari sudut pandang Mas En sendiri. Ya, anak-anak ini mending pacaran apa nggak pacaran? Kalau saya memposisikan sebagai teman, kalian pacaran boleh, maksudnya ya pacaran kalau itu memang memotivasi, kan orang yang pacaran untuk memotivasi dia lebih baik. Apa mana lek pacarnya wedok biasanya lebih pinter Ya. Nyari gitu. Kalah tuh. pokoknya nggak kepin kalah dari pacarnya yang biasanya ranking 1 gitu kan. Gue saya kira ranking orang mungkin nggak ada, tapi mungkin nggak mau kalah. Manusia itu memang takdirnya untuk nggak mau kalah. Itu mungkin sebagai teman itu iya, tapi kalau sebagai orang tua kalian bagi bagaimana kalian siap atau enggak, karena pacaran enggak itu begini, itu tergantung enggak hanya antara dua orang, karena situasi keluarga kalian itu seperti apa. Ada orang tua yang memang jauh dari anak jauh dari orang tua, terus kalian berpacaran, itu biasanya kehidupannya toksik biasanya. Kebanyakan loh ya, nggak semua. Tapi kalau yang dekat orang tua itu biasanya ya ini kritik buat orang tua juga. Orang tua itu harus dekat sama anak.
Lebih aware lah. Iya, nggak melulu soal kerja mangan turu wong tuwa biasanya ngono. Dan sing ngurus anak biasanya mek ibu itu. Oh ya. Ayah itu juga harus ada dalam posisi sebagai apa mengerti anaknya seperti apa. Nah, apa mana anakku ini cewek, aku ingin anakku itu nanti kelak besar. Kalau ada apa-apa itu cerita sama aku. Pokoknya dia teman lah itu. Orang tua itu harus seperti itu seharusnya gitu. Jadi kalau anak sudah iso cerita, aku pikir pacarannya itu akan sehat. Sehat ya. Kemanapun mau pacaran sama siapa harus dikenal lo pacarnya. Wong tuane iso ngobrol karo lanangi lah maksudnya pacarnya. Ayo kontil apa kok. Ikuan yo. Itu kan meskipun nadanya apa guyon ngono lho, tapi enak ngono lho. Wah, ini asik iki. Itu juga penting ngono enggak sih kayak anaknya teko pacaran wong tuane. Sopo iki? Lah kan wis enggak nyaman, lho itu malah kayak pacarannya malah backstreet kayak yang malah sembunyi-sembunyi moro-moro nak dulu gitu kan. Lebih apa ya? Menakutkan lah. Lebih menakutkan. Jadi orang tua itu andil besarnya itu punya andil besar orang tua untuk kalian memikirkan bahwa pacaran ini pikirannya ini enggak kayak gue seneng tok lah, seneng tok itu hanya beberapa bulan. Selanjutnya kalian itu tanggung jawab dengan pasangan kalian, hanya kayak pacaran seneng-seneng putus pacaran ya lah kalian pola pikirnya ya apa lah seneng apa enggak. Mungkin seperti itu. Iya, seperti itu Mas Jo. Oke, Jadi kapan kalian apa Mas Jo akan nikah? kita tanya balik ya selesai. Ini nanti malah aku jadi promosi diri. Masih. Yang mau nomor telepon sama. Jangan lupa Instagram saya kalau ada self counseling asik. Self counseling itu ya. Khusus alumni gitu kan. Khusus alumni gitu. Yang udah kuliah. Bisa tak uyuk? Ngawur jangan. Itu jangan ditiru ya. Oke, jadi intinya adalah seumpamanya kalau kalian punya pasangan dan itu memberikan manfaat baik, memberikan manfaat positif yang bagus untuk kalian, memotivasi kalian untuk menjadi lebih baik dan pasangan kalian lebih baik, kenapa tidak? Terlalu banyak mudaratnya jangan. Kalau terlalu banyak mudaratnya, Hindari. kalau kata apa itu mudarat, tanya ke guru agamanya boleh, cari Google juga boleh. Intinya kalau banyak negatifnya jangan. Toxic relationship. Ini agama dari beberapa agama kalau Iya, kalau dari segi mudaratnya banyak kan nggak boleh ya, makanya. Di cross check lagi. Hindari lah. Toxic relationship ya. Berubah toxic relationship hindari karena itu merusak mental banget. Merusak mental, merusak hidupmu juga. Karena pasti ono biasanya toksik pacarnya toksik, dia akan balas dendam sama pasangan. Itu pasti seperti itu. Manusiawi lah. Manusiawi. Jadi kalau seumpamanya intinya kalau yang kalian rasakan itu hal baik, nggak apa-apa. Kalau yang kalian rasakan bukan hal yang baik, hal yang buruk, tinggalkan. Ini dari perkataan bapak-bapak loh ya, sebagai orang tua dan juga sebagai pria-pria. Jangan takut bilang putus kalau pasangan kalian sudah bikin gak nyaman. Nah, biasanya kan aku mutus kok arek ya apa ya? Kan anak kadang pasangan kalau putus aku bunuh diri loh. Ya, oh iya sih. Ya, ada kan kasus Ada. Jangan takut masa depanmu masih panjang. Ya, penting kan jangan mikirin orang lain dulu. Kalau memang diri kalian sudah nggak selamat, maksudnya nggak selamat dalam arti dia udah toksis mengganggu bener. Gue tak sebar loh, banyak ada kayak gitu. Oh ya, yang disebar itu apa aja? Ada intinya ada gitu. Pokoknya mending ditinggal aja. Karena kalian akan menjadi bola salju aja terus. Lebih berbahaya. Berbahaya. Dia itu bunuh diri terus disolusikan. Sayangi mental kalian. Yang penting selamatkan diri kalian sendiri. Selamatkan diri kalian sendiri. Jadi punya quotes nih untuk anak-anak yang sedang nonton ini kan. Sejak kapan menjaga perasaan orang jadi tugasmu? Tugasmu cuma belajar sama ngerjakan tugas. Untuk anak SMA itu tugas kalian nggak jaga perasaan orang. Kalau memang udah nggak nyaman tinggalin. Kalau bisa yang dijaga perasaan orang tua, jangan orang lain. Orang tua itu yang besar Utama lah. Paling utama. Masuk kan? Masuk mas. Sampai jadi guru sosiolog. Jadi guru BK kemarin ini. Oke, jadi untuk sekian untuk malam ini ya dari sesi pertama kita terkait dunia percintaan ya. Ini kita punya banyak contoh-contoh real life ini ya, real life langsung autentik dari para pelaku. Pengalaman lah. Pengalaman dari orang tua. Orang tua. Kalau seumpamanya dari om-om. Kalau ada hal-hal bagus silakan kalian ambil, kalau ada hal-hal buruk kalian jadikan sebagai bahan refleksi. Kalau emang kalian seperti itu tinggalkan. Ya. Jangan meniru hal-hal yang enggak baik yang ada di sini saat ini gitu kan. Lakukan yang baik. Intinya gitu. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan narkoba. Jangan narkoba. Bapak.